Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfian Pratama, Caswani Aldaroji, Melda Agusti Mileniarti, serta Wildan Zamraza Nugraha akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Analisis Konsistensi Implementasi Visi Misi Perusahaan Apple Inc. Dimulai dari sejarahnya dulu, yaitu Apple dimulai dari tahun 1976, yaitu pendiri Steve Jobs dan juga Wozniak. Mereka bekerja di garasi mereka, yaitu di California, dan mereka memulai debut Apple dengan membuat komputer desktop yang datang sebagai motherboard tunggal. Steve Jobs mengunjungi Parch pada tahun 1979 setelah membeli saham Xerox Alto, dan ia amat terkesan dan sangat dipengaruhi oleh Xerox Alto karena Xerox Alto ini mempunyai fitur GUI. Dan pada tahun 1984 Apple memperkenalkan produk yang paling sukses, yaitu Macintosh, komputer pribadi yang datang dengan layar built-in dan mouse. The New York Times mengatakan bahwa Macintosh adalah awal dari sebuah revolusi dalam komputasi personal. Tahun 2001 Apple merilis versi pertama dari iPod, yaitu pemutar musik portable yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan 1000 lagu dalam satu alat. Tahun 2007 Apple memperluas jangkauannya ke pasar elektronik konsumen dengan merilis iPhone, yaitu smartphone yang terjual lebih dari 6 juta unit. Visi Apple yaitu Apple di setiap meja. Apple ingin menjadi buah Apple yang selalu ada di setiap meja keluarga. Kemudian misinya yaitu Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an. Saat itu Apple II dan diciptakannya kembali komputer pribadi dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan juga konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan juga persembahan internet. Tujuan dari Apple sendiri didirikan bukan untuk mendapatkan uang, namun dia bermaksud untuk menciptakan sebuah produk yang dengan kualitas yang tinggi, kemudian dipasarkan di masyarakat. Ketika masyarakat sudah menerima Apple tersebut, mereka akan otomatis mendapatkan uang. Kemudian pertanyaan misi Apple dari pengalaman pengguna terbaik. Komponen pengalaman pengguna terbaik menunjukkan bahwa prioritas Apple adalah memastikan basis kliennya mendapatkan waktu yang mudah dan menggunakan produk mereka, kemudian meningkatkan kehidupan masyarakat. Terus produk berkualitas tinggi. Produk dari Apple sendiri memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Apple menganggap produk lebih dari produk yang lain. Dia menganggap lebih dari sekedar alat hiburan saja. Mereka justru menjadi sumber pemberdayaan, dan ini menjelaskan keberadaan Apple yang di tempat kerja. Padahal ini muncul sebagai sumber utama motivasi bagi perusahaan. Selanjutnya ada nilai inti dari Apple Inc. Nilai inti Apple mencakup aksesibilitas, pendidikan, lingkungan, privasi, dan tanggung jawab pemasok. Yang pertama ada aksesibilitas. Produk Apple dirancang agar setiap orang dapat mengaksesnya. Perusahaan menggunakan teknologi yang ditingkatkan dan inovasi yang kuat untuk aksesibilitasnya yang lebih baik. Yang kedua ada pendidikan. Sejak tahun 2014, Apple telah menjadi yang terdepan dalam menyediakan solusi pendidikan untuk sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat. Melalui kementerian dengan Connected, perusahaan telah menyumbangkan produknya kepada siswa dan guru, yaitu 119 sekolah yang kurang terlayani. Yang ketiga ada lingkungan. Apple berfokus pada pelestarian lingkungan, seperti halnya mereka bertekad untuk menghasilkan produk berkualitas. Perusahaan bertujuan untuk membangun produk yang aman bagi pengguna dan lingkungan. Yang keempat ada privasi. Produk Apple menyimpan banyak informasi pengguna yang sensitif, dan perusahaan percaya bahwa privasi adalah hak asasi manusia yang fundamental. Yang terakhir ada tanggung jawab pemasok. Apple meminta tanggung jawab pemasok dan mitranya untuk menciptakan produk berkualitas bagi penggunanya, yang selalu diutamakan. Oke, yang selanjutnya ada perbandingan teori dengan implementasi visi misi perusahaan Apple Inc. Yang pertama mengenai teori brand extension atau perluasan pelanggan. Implementasi pada perusahaan Apple Inc. pada teori ini yaitu
Apple tidak hanya memproduksi satu jenis perangkat keras saja, seperti iPhone, MacBook, iMac, iPod, dan Apple Watch, serta iPad. Serta aksesibilitas dan mobilitas. Apple Inc. membuat suatu ekosistem yang memudahkan pengguna dalam menggunakan dan memindahkan data antar perangkat Apple. Pengguna tidak akan kesulitan untuk bertukar data antar perangkat Apple. Serta untuk teori yang kedua yaitu teori kualitas produk. Implementasi pada perusahaan Apple Inc. mengenai teori ini yaitu yang pertama, pengalaman penggunaan terbaik. Apple memastikan bahwa kliennya dapat dengan mudah menggunakan produk mereka. Apple merancang produknya agar ramah pengguna, serta privasi. Produk Apple dirancang untuk menawarkan keamanan maksimal bagi pengguna. Fitur keamanan yang ditingkatkan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses ke perangkat dan mempersulit siapapun untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Kesimpulan. Jadi bahwa perusahaan Apple merupakan perusahaan global yang memiliki kekuatan yang besar di bidang teknologi informasi, baik mulai dari produk komputernya, produk smartphone, dan produk elektronik lainnya yang dibuat oleh perusahaan Apple. Nah, perusahaan Apple ini, salah satu kekuatan yang dimilikinya adalah berasal dari pengguna setianya. Nah, dengan begitu, Apple pun mudah untuk memasarkan produknya, karena sudah jelas bahwa mereka akan memiliki pelanggan tetap gitu. Apple juga sudah memiliki banyak pabrik di seluruh dunia dan merupakan produk teknologi informasi yang sangat sehat. Produk Apple ini juga menggambarkan bahwa orang yang menggunakan produknya merupakan orang yang sukses dan merupakan orang yang memiliki kelebihan materi. Selanjutnya adalah saran. Saran yang bisa kami sampaikan adalah Apple dapat mengeluarkan produk yang lebih inovatif dan canggih sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk mencoba dan membelinya. Saran yang kedua adalah Apple mengembangkan lini produk seperti iPod yang udah mulai hilang karena iTunes, iCloud, dan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap produk yang dimiliki Apple memiliki pesaing yang cukup banyak dengan harga yang lebih murah. Dan saran yang terakhir adalah Apple bisa memproduksi produk dengan harga yang mungkin sedikit lebih rendah untuk kalangan menengah. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.